Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu sudah memasuki bab 5 tentang berbicara yang baik, sopan dan santun ya. Oke, yang pertama, Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu bahwa hubungan manusia itu ada dua, yaitu habluminallah dan habluminanas. Apa itu? Nih, kita lihat dulu ya, yang pada kotak berwarna oranye. Habluminallah itu artinya adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hablu minallah. Seperti sholat itu adalah contoh hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, yang kotak berwarna biru di bawahnya, hablu minanas. Artinya adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi contohnya adalah hubungan anak-anak dengan orang tua atau kalian ya dengan sesama teman, itu juga namanya hablu minanas. Nah, kedua hubungan ini dua-duanya harus sama-sama berjalan dengan baik. Ya, hablu minallahnya kita harus baik, hablu minanasnya kita juga harus baik. Oke, selanjutnya langsung ke adab berbicara. Nah, yang pertama adab. Adab itu artinya apa ya? Adab itu artinya adalah sopan santun atau kebiasaan yang penuh hormat. Nah, adab ini juga bisa kita sebut dengan akhlak. Nah, adab atau akhlak itu sesuatu yang baik, ya. Nah, salah satu tanda-tanda orang yang beriman adalah berbicara dengan baik atau diam. Maksudnya adalah jika kita bisa berbicara dengan baik, maka berbicaralah. Tetapi jika kita tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Ya, tidak boleh diucapkan kalau kata-kata tersebut itu tidak baik. Selanjutnya, contoh atau adab berbicara. Yang pertama adalah berbicara dengan lemah lembut, tidak membentak-bentak ya. Walaupun dengan adik kalian atau dengan orang yang lebih muda dari kalian, tidak boleh membentak-bentak, harus dengan lemah lembut. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang baik. Nah, seperti yang tadi sudah Ustazah sebutkan, kata-kata yang kita ucapkan harus baik. Yang ketiga, tidak berbicara tentang hal jorok. Yang keempat, berbicara tentang hal yang bermanfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat, lebih baik diam. Yang kelima, tidak menghina orang lain. Ya, tidak boleh menghina orang lain. Kemudian yang keenam, berbicara apa adanya, yaitu sesuai dengan kenyataan, tidak boleh mengada-ada. Selanjutnya, tidak membicarakan keburukan orang lain, ya, atau dengan kata lain itu namanya ghibah, tidak boleh. Kemudian selanjutnya, tidak bisik-bisikan. Maksudnya adalah misalnya teman-teman sedang bertiga dengan teman-teman kalian, maka kalian tidak boleh bisik-bisik berdua, nanti yang satu bingung. Maksudnya yang satu jadi sedih ya karena nggak ikut diajak berbicara. Nah, itu tidak boleh berbisik-bisik dengan teman yang lain ketika ada anggota teman yang lain juga. Kemudian selanjutnya, berbicara tentang kebaikan. Kemudian berbicara sesuai dengan keadaan. Yang tadi ya, tidak boleh melebih-lebihkan, tidak boleh mengada-ada, harus sesuai dengan keadaan. Selanjutnya, sopan dan santun. Oke, yang pertama dulu sopan.
Sopan itu artinya adalah perilaku menghormati orang lain. Nah, dengan orang yang lebih tua kita harus menghormati. Dan dengan orang yang lebih muda kita harus menyayangi, ya. Sama-sama harus dihormati dan harus disayangi. Walaupun dengan adik, ya tidak boleh bertengkar, tidak boleh membuat adik menangis. Walaupun adik itu lebih muda daripada kita, tetapi harus disayangi. Kepada orang tua juga sama, harus hormat kepada orang tua, mematuhi nasihatnya dan selalu berbuat kebaikan. Nah, contoh perilaku sopan itu yang pertama ada menghormati orang yang lebih tua. Kalau di rumah berarti orang tua, ayah atau ibu. Kemudian mendengarkan nasihat orang tua. Selanjutnya berbicara dengan bahasa yang baik. Kemudian tidak membentak orang tua, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau berbicara harus dengan bahasa yang lembut, lemah lembut, tidak boleh membentak-bentak. Selanjutnya tidak berkata kasar dan sombong. Kemudian jika berjalan di depan orang tua maka ucapkan permisi. Nah, lebih baik lagi kalau sambil menundukkan badan, ya. Itu contoh anak yang sopan. Kemudian menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak boleh mengambil dengan tangan kiri. Selanjutnya tidak meludah di sembarang tempat. Dan yang terakhir adalah tidak menyela pembicaraan. Menyela itu artinya adalah memotong pembicaraan. Tidak boleh, ya. Misalnya orang tua kalian sedang berbicara, maka tidak boleh dipotong, ditabrak-tabrak, itu nggak boleh pembicaraannya. Harus menunggu selesai dulu baru kita berbicara. Itu adalah contoh perilaku sopan. Kemudian selanjutnya santun. Santun artinya adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku baik, suka menolong dan menaruh belas kasihan. Ya, kurang lebih hampir mirip ya dengan sopan, karena sopan dan santun itu berteman, ya. Oke. Nah, santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Nah, tidak hanya ucapannya saja tetapi juga dengan perbuatan kita, tingkah laku kita harus dengan baik. Contohnya, yang pertama adalah mematuhi dan melaksanakan perintah guru. Kemudian berbicara dengan baik kepada siapapun. Selanjutnya mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru ataupun teman. Kemudian membantu orang yang sedang kesulitan, bersikap ramah, senyum dan menyapa ketika bertemu dengan orang, apalagi yang kita kenal, ya, harus lebih sopan lagi, santun lagi. Dan yang terakhir adalah saling menghormati. Itu adalah contoh perilaku santun. Nah, apa sih manfaat dari perilaku sopan dan santun? Kalau kita berperilaku sopan dan santun, maka apa yang akan terjadi pada diri kita? Yang pertama adalah kita akan disayang Allah. Betul sekali, karena sopan dan santun itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji, yang Allah sayangi, sukai. Maka ketika kita berperilaku sopan dan santun, maka akan disayang oleh Allah. Selanjutnya disayang orang tua, tentu saja, ya. Kemudian menjadi anak yang baik, dihargai dan dihormati orang lain. Kemudian dapat memupuk rasa persaudaraan, jadi lebih erat persaudaraannya, dan menjaga hubungan baik dengan orang di sekitar kita. Kalau kita bersikap sopan dan santun, maka dengan teman-teman kita, dengan orang di sekeliling kita, maka hubungannya akan baik. Dan selain yang terakhir adalah dapat menghindari perselisihan. Itu adalah
manfaat dari perilaku sopan dan santun. Nah, selesai materi tentang berbicara yang baik, sopan dan santun pada bab 5 pendidikan agama Islam pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan anak-anak juga paham, dan yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan adab yang baik, adab berbicara yang baik, perilaku sopan, dan juga perilaku santun, baik di rumah maupun di sekolah atau di semua tempat. Kalian harus menerapkan adab-adab yang sudah kita pelajari tadi. Baik, untuk tugasnya silahkan nanti kerjakan buku PAI, yaitu ada di tamrin ya, yang biasa ada di halaman 44 sampai dengan 45. Nah, insya Allah hari Rabu depan kita ulangan harian tentang bab 5. Nah, itu kalian kerjakan tamrin 1, tamrin 2, dan tamrin 3. Kemudian bisa digunakan untuk belajar juga ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.